Assalamualaikum, Mbak Dadan. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik, Bah. Abah Aduh, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, ini jadi kembali lagi bikin podcast, Mbak ya. Minggu kemarin Ya, kita udah selesai bikin podcast. eh, tapi qadarullah ternyata ada trouble di videonya, jadi tidak bisa diedit. Kalaupun bisa hmm. diedit, yang ini selesai, suaranya yang hilang gitu. Iya, iya. Terus kemudian juga ada beberapa potongan video yang itu jadi hilang. Ya, Jadi ya. kalau misalnya itu di-cut misalnya, tetap Mhm, dipaksakan itu untuk dijadikan konten, mhm. ya nanti akan ada disinformasi atau Iya. misinformasi gitu yang enggak akhirnya ya saya coba kemarin-kemarin tuh bah rencananya dari Kamis itu mau ngechat Abah, Oh iya, tapi mau iya. langsung ketemu niatnya, Oh tapi iya, ternyata lagi lihat ke liburan rumah berarti. belum ada motornya, terus pas lihat lagi belum ada. Iya, Pas iya. tadi kebetulan tadi pagi habis Mhm, nganterin kucing ke rumah bah, mhm. jadi pas lewat ada motor, alhamdulillah, Oh, kayaknya tadi langsung di chat gitu oh bah. iya, iya. Aduh, jadi ini Alhamdulillah. mohon maaf bah ya, jadi bikin lagi nih. Bikin lagi. Iya. Aduh, Tidak ada aduh, yang kebetulan ya, sesuatunya tentunya sudah berdasarkan takdir Allah. Kita nikmati saja, Bah. ya siap bah ya. Jadi eh ini kita seminggu lagi bah ya, Ya. kurang lebih Mhm, buat melaksanakan Idul Adha. mhm, Mungkin ini juga perdana buat kita semua, mhm. buat Abah Ambu, kemudian buat ATT juga. Ini melaksanakan Idul Adha pertama di pesantren. Alhamdulillah. Ya, karena mungkin di pesantren yang lain Bang mungkin lagi libur ya. Lagi libur, Lagi libur Idul betul. Adha sekarang. Beres ujian ya pada pulang. Hmm. Tapi di sini ya qadarullah tidak ada libur. Jadi Mhm. ATT semua termasuk Abahmu juga melaksanakan Idul Adha di Di pesantren. sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Nah, termasuk Bah mungkin sebelum nanti ke apa bahasan yang intinya Mhm. ini tentang masalah kurban gitu ya, karena mungkin eh, untuk orang-orang yang mafhum gitu Bah ya, Mhm. untuk orang-orang yang memang sudah tahu Idul Kurban ini memang udah hal yang biasa, Ah, karena ini kan udah terjadi dari zaman-zaman dulu gitu Bah ya. iya. Tapi untuk orang-orang yang katakanlah Gen Z atau generasi apa atau Hmm. generasi beta mungkin Bah ya, Iya. itu mungkin masih ah kok ada kurban Ya. ini misalnya, ini untuk apa bagaimana. Nah, bisa di apa dikisahkan sekilas itu Bah, terkait bagaimana kurban ini Allah adakan di muka bumi ini. Terima kasih Abah Nyanyang. Yang pertama terkait dengan alur sejarah ya. Tiba-tiba kemudian kita dihadirkan dengan yang namanya syariat kurban. Tuh. Kalau mundur ke belakang nih, adik-adik kita generasi-generasi terbaru nih, manusia-manusia digital yang hadir hari ini, kita lihat pada masa Nabi Adam alaihissalam. Jadi masa Adam alaihissalam kita sudah mendengar kisah bagaimana ketika ada sosok Habil dan Oh Qabil iya. yang kemudian Allah perintahkan untuk keduanya mempersembahkan kurban terbaik. Akhirnya Habil mempersembahkan hasil ternaknya yang paling bagus, kemudian Qabil mempersembahkan hasil taninya, hasil sayurannya yang ternyata busuk dan tidak bagus. Akhirnya Allah menerima apa yang dikorbankan oleh Habil. Satu, kita belajar dari situ. Itu zaman Nabi Adam Pak ya, Nabi ada Adam, kisah itu betul, tentang pengorbanan itu gitu ya. pengorbanan. Betul. Jadi Allah akan melihat mana nih yang ada nilai-nilai keikhlasan, keseriusan, memberikan yang terbaik. Itu sudah ada pelajaran di sana. Kemudian maju lagi ke Nabi Nuh alaihissalam. Sesungguhnya Nabi Nuh ketika selamat di Bukit Judi, yang kemudian Nabi Nuh berdoa, Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Turun dari perahu, kemudian membangun kehidupan baru. Di sana itu Nabi Nuh menyampaikan rasa syukurnya dengan berkurban. Ini jarang diketahui juga nih, Betul Pak. berkurban. Kemudian maju lagi, nanti kita akan mengenal yang paling populer, bahkan yang menjadi cikal bakal syariat itu muncul, kita kenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim saat itu untuk menyembelih anaknya. Bayangin bah, menyembelih anak gitu kan. Nah, ini Mungkin kalau terkait sekarang dengan nggak akan kuat Pak ya. Masya Jangan Allah. kan disuruh menyembelih, Ya. disuruh ngepret juga mungkin, Nah, itu wah dia. udah kayak gimana gitu Pak Betul, ya. betul, betul. Apalagi pesantren ulas asih nih, kita senantiasa menebarkan, Ya, menghadirkan betul. keulas asihan. Nah, terkait dengan Nabi Ibrahim nih, Bah. Nabi Ibrahim itu ternyata Nabi yang kaya raya. Nabi Ibrahim itu punya 1000 ekor domba, catat ya, para pendengar, dimanapun berada. Kemudian 300 sapi, kemudian 100 ekor unta. Ini ada riwayat yang menarik terkait dengan Nabi Ibrahim.
Sampai kemudian orang-orang saat itu bertanya, "Duhai Ibrahim, hewan ini punya siapa?" Ibrahim kemudian menjawab, "Ini adalah punya Allah. Kalau Allah memerintahkan aku untuk menyembelihnya, akan aku sembelih semua. Bahkan kalau Allah memberikan aku keturunan, aku pun akan menyembelihnya kalau Allah memerintahkan aku." Itu sebelum punya Sebelum Nabi punya Ismail, Oh. betul. Jauh-jauh hari sebelum memiliki putranya yang bernama Ismail alaihissalam yang kemudian nantinya menjadi nabi juga. Nah, inilah yang kemudian dicatat oleh Allah sehingga sampai suatu waktu Ibrahim mengalami mimpi. Nah, ini harus dicatat ya, kalau seorang nabi mimpi, mimpi itu menjadi wahyu bagi seorang nabi dan rasul. Jadi ketika Ibrahim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Jadi menyampaikan kepada Ismail. Nah, ini ada yang menariknya di sini, Bah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala Ibrahim membersamai Ismail sampai waktu yang cukup. Nah, waktu yang cukup itu kan muncul pertanyaan, usia berapa sih Ismail saat itu gitu kan? Anak-anak kah? Apa ABG kah? Atau udah Masih dewasa bayi. kan? Betul, masih bayi kah? Ternyata beberapa mufassir menyebutkan pemahaman dari falamma balagha ma'ahu sa'ya menunjukkan bahwa Ismail itu sudah memiliki nalar yang baik, kemampuan berdialog yang bagus. Makanya Ibnu Katsir menyebutnya 7-9 tahun. Al-Maraghi menyebutnya 13 tahun. Artinya Ismail sudah bisa diajak berdialog. Akhirnya disampaikanlah oleh Ibrahim bagaimana ia melihat dalam mimpi, "Anni azbahuka." Aku menyembelihmu wahai anakku. Kebayang gitu kan. Kalau aku Noel itu aku nendang, aku mukul itu tampaknya masih biasa-biasa saja, tapi ini Oke lah, aku gitu ya. menyembelihmu gitu kan. Tapi yang paling hebatnya lagi, Ibrahim tidak lantas kalau mau ya, Bah. Ibrahim mimpi, udah aja tarik Ismail, sembelih. Karena udah yakin bahwa Udah itu wahyu yakin, sebenarnya. betul. Tapi ternyata ada kalimat fanzur madza tara. Disampaikan ruang dialog antara Ibrahim ke Ismail. "Hei anakku, bagaimana menurut engkau nih? Ayah mimpi kayak tadi." Gitu kan. Dan hebatnya Ismail, anak yang soleh itu menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada ayah, dan insya Allah ayah akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar. Jadi emang antara ayah dengan anak ini ada tingkat ketaatan dan kesalehan yang luar biasa. Dan inilah yang menjadi jawaban atas doanya Nabi Ibrahim, Mbah. Nabi Ibrahim itu sebelum punya anak itu kan berdoa, "Robbi habli minas solihin." Nah, ini ayat 100 nih, surat As-Saffat ayat 100. "Robbi habli minas solihin." Duhai Tuhanku, anugerahkanlah aku anak yang soleh. Dan ternyata Allah menjawab, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Allah memberikan kabar gembira dengan akan menghadirkannya anak yang saleh yang nanti kita kenal sebagai Ismail alaihissalam. Nah, ketika keduanya sudah oke, sudah siap, jadi Ismail sudah pasrah, Ibrahim juga udah siap, mereka bergerak ke sebuah tempat namanya Jabal Kurban. Itu posisinya di Mina. Tempat eksekusi. Eksekusinya, Gitu. ya. Boleh mundur sedikit ya, Bah? Tadi kan Ibrahim itu mimpi tuh, sempat ada perenungan tuh. Itu tanggal 8 Zulhijjah, ini mulai masuk ke sejarah nih. 8 Zulhijjah itu Ibrahim berpikir, ini dari Allah apa dari setan? Dari Allah, dari setan. Masa-masa perenungan itulah yang kemudian di tanggal 8 Zulhijjah kita kenal sebagai Yaumut Tarwiyah, hari perenungan sosok Ibrahim. Esok harinya tanggal 9 Zulhijjah di sebuah tempat yang tandus, Ibrahim kemudian mengetahui bahwa mimpinya dari Allah. Arafa Ibrahim anil manam. Arafah. Nah, tempat itulah kemudian masyhur dikenal sebagai Padang Arafah. Tempat Ibrahim tahu bahwa itu mimpi dari Allah dan itu bertepatan dengan 9 Itu Zulhijjah. tahunya dari mana, Mbak? Kenapa? Apakah dikasih tanda-tanda bahwa itu adalah mimpi itu dari Allah, atau Ada keyakinan dalam diri Ibrahim mulai bahwa muncul keyakinan. ini kayaknya memang berupa wahyu yang Allah sampaikan. Sehingga begitu yakin bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, besoknya ditarik tanggal 10 Zulhijjah, Bah. Yaumun Nahar yang kita kenal dengan Idul Adha. Diambillah Ismail, dibawa ke Jabal Kurban, siap mau disembelih. Nggak berhenti sampai di situ. Setan dia nggak pernah berhenti menggoda. Datang setan menggoda Ibrahim yang dia sudah sekian lama ingin punya anak, kemudian sudah punya anak, malah mau disembelih. Ibrahim ini ayah seperti apa, kata setan. Tapi Ibrahim rajman lisyayatin waridan lirrahman, melempari dengan kerikil setan tadi sampai kemudian setannya kabur. Dan kita kenal tempat melempar, lembah tempat Ibrahim melempar setan itu disebut sebagai Jumratul Aqobah, tugu tempat melempar yang pertama. Kemudian yang berikutnya Hajar digoda juga, sama.
rajmalis sayatin waridanir rahman, dilempari dengan kerikil, setan kabur. Gagal menggoda Ibrahim dan Hajar, lari ke Ismail, digoda Ismail pun sama, rajmalis sayatin waridanir rahman, dilempari. Tugu tempat Hajar melempar disebut dengan Jumratul Wusta, tugu tempat Ismail melempar disebut Jumratul Ula. Makanya ada 3 tugu melempar itu. 7 kerikil dilemparkan dan setan kemudian kabur. Dinilai yang menunjukkan bahwa bagaimana Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail itu jadi satu kesatuan yang pada akhirnya menghadirkan syariat bagaimana ada yang disebut dengan melempar jumroh, wajib haji. Jadi melempar jumroh itu pada tanggal 10 Aqobahnya, 11, 12, 13, melempar Ula, Wusta, dan Aqobah. Makanya Terus nanti sehari-sehari Bah ya. ya, sehari-sehari nanti perlu bawa ini bawa kerikil. Tanggal 10 itu Bekal dari Indonesia gitu. nggak boleh, Pak. Nah, ini seringkali jadi pertanyaan ya. Kalau bekal dari Garut misalnya ya, biar Boleh nggak? kerikilnya keren gitu, tidak diperkenankan. Jadi sunnahnya itu adalah mengambil kerikil di Muzdalifah. Makanya nanti ada sesi bagaimana tanggal 9 setelah kemudian selesai melaksanakan wukuf, kemudian melakukan mabit di Muzdalifah sambil mengambil kerikil-kerikil yang sudah disiapkan. Kerikilnya harus mengambil sebanyak 70. Karena lemparan pertama tanggal 10 7 kerikil, tanggal 11 7 dikali 3 tugu berarti 21, tanggal 12 21, tanggal 13 21, 21 kali 3 63 tambah 7 pas 70. Boleh lebih, boleh, bahkan disarankan lebih. Khawatir ada yang jatuh, ada yang nggak nyampe gitu. iya, yang lempar ke kepala orang itu juga bisa diatur sedemikian rupa. Nah, itu disunahkannya mengambil dari Muzdalifah, Bah. Jadi nggak sembarangan. Nggak bekal dari Nggak mana bekal. Bahkan banyak hal-hal yang rada-rada unik lah jamaah haji Indonesia ya. Suka ada yang dibersihin, disemprotin parfum, padahal nggak ada sunahnya seperti itu. Ambil aja kerikil yang sudah bertebaran itu, kemudian masukin ke wadah, kemudian dibawa gitu kan. Nah, ini jadi wajib haji ya, itu jadi melempar jumroh. Kembali ke yang tadi, Bah. Ketika mau disembelih, ada godaan, tapi godaan itu terlewati sampai kemudian ayat selanjutnya nih 103 nih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Ismail siap, Ibrahim siap, sudah dihunuskan di dekat lehernya, tiba-tiba Allah memanggil, wa nadainahu ya Ibrahim. Hai Ibrahim, stop. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin. Kau sudah membenarkan mimpimu dan kau termasuk orang-orang yang baik. Artinya lolos Ismail itu. Lolos melewati ujian gitu kan, sehingga tidak jadi disembelihlah Ismail. Ayat berikutnya, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini ujian yang luar biasa berat yang Allah berikan kepada Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin azim. Maka digantilah Ismail tadi dengan sembelihan yang besar. Nah, ini yang menjadi awal syariat ibadah kurban itu mulai dilakukan oleh kaum muslimin. Tepatnya pada tahun ketika Hijriyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas salat Id 2 rakaat, khutbah Id, kemudian setelah itu menyembelih 100 ekor unta. 70 dengan tangan Rasulullah sendiri, 30 sisanya oleh Ali bin Abi Thalib. Gitu, Bah. Seru sih kalau udah cerita Ini tentang sejarah memang bikin kaya kita itu ada di zaman itu gitu, Bah. betul. Masuk Jadi ke sana ya. ngebayangin Arafahnya, meskipun belum pernah ke sana gitu kan, tapi Kebayang. berarti kan bukit udah kebayang, bukit Betul. dataran yang lebih tinggi Jabal gitu. Kurban gitu ya. Ya, udah kebayang. Jadi kayak kita masuk ke zaman dulu gitu, Bang. Zaman dulu, Iya. zaman dulu. Itu berarti terkait ini, Bang. Kalau melihat silsilah juga kan Nabi Muhammad itu kan nanti ketemunya di Nabi Ismail ya, Pak ya. Jadi nggak ada nabi lagi. Dan setelah Nabi Ismail itu langsung ke Nabi Muhammad. Berarti ini juga ada satu pautnya gak dengan silsilah itu? Salah satunya ya, bahwa kenapa kemudian Nabi Ibrahim dulu nih dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena nantinya lahir dari Hajar itu Ismail, yang turun ke bawahnya nanti lahir Abdullah bin Abdul Muthalib, kemudian ke Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Di kirinya lahir dari Sarah, nantinya ada yang kita kenal dengan Ishak. Dia pun jadi nabi gitu kan. Turun lagi ke bawahnya nanti kita mengenal Yakub dan seterusnya gitu kan. Jadi Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi, salah satunya dari Ismail, nantinya menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Berarti itu kita udah jelas, Pak ya, bahwa memang ada sejarahnya juga. Kemudian
kalau dari segi perintahnya juga ada mungkin banyak di Ya. Al-Quran. Salah satunya mungkin di surat As-Safat yang tadi. Betul. Nah, kalau kita masuk ke sini, Bah, Hmm. ini kan udah kisahnya, sejarahnya udah ada, Mhm. kemudian perintahnya juga udah jelas gitu ya. Nah, masuk ke hewannya. Iya. Nah, ini Hewan banyak yang kurbannya ya. apa? Banyak kan, apalagi anak-anak Bah ya, kalau tanya, Bah, belalang boleh nggak dikurbanin? Belalangnya stres. Biasa kalau Iya, anak-anak iya, kan iya. biasa kalau bertanya bebas lah gitu ya. Bebas, betul, betul, betul. Di samping memang pengen tahu Iya, ya. betul. Nah, ini memang apakah ada aturan khusus Mhm. terkait hewannya, misalnya hewan apa aja yang boleh Baik. dikurbankan dan Iya. yang tidak. Nah, hewan kurban itu, Bah, istilah Al-Quran itu disebutnya sebagai bahimatul an'am, yaitu binatang-binatang yang ternak, satu. Kemudian dalam hadis dispesifikan lagi, kata Rasulullah, yang dikurbankan itu adalah al-ibil, unta, al-baqar, sapi, kemudian al-ghanam, kibas atau domba. Jadi 3 hal ini menjadi patokan kita. Nanti kita akan diskusi tentang lembu, tentang kerbau, dan yang sejenisnya ya, yang setara dengan itu. Nah, kemudian boleh nggak tadi nih, boleh nggak kita secara ikhlas dan penuh ketaatan mengorbankan belalang? Gitu. Belalang gitu. Belalang itu tidak termasuk bahimatul an'am gitu kan, tidak termasuk hewan yang kemudian Karena tidak disunahkan diternakan, oleh ya. betul, tidak disunahkan oleh Rasulullah untuk jadi sembelihan gitu kan. Pun demikian dengan ada yang bilang, Bah, aku mau kurban dengan ayam pelung. Ayam pelung itu harganya lebih mahal loh daripada Ada yang domba. bertanya, Iya, boleh enggak? Ternyata karena memang bukan termasuk hewan yang hendaknya dikurbankan, maka tidak bisa dilakukan. Bebek, entok, meri, dan kawan-kawannya tidak bisa. Semahal apapun harganya. Jadi yang tadi patokannya adalah unta, kemudian sapi, kemudian domba. Nah, nanti, Bah, ini ada turunannya nih. Dari binatang ternak itu, kemarin dalam podcast awalnya yang kemudian kita harus mengulang lagi, saya sampaikan rumus asa dan amak. Nah, Jia tahu asa apa? Amak apa? Belum ya? Dengerin ya. Asa itu adalah singkatan dari A-nya al-akron. Apa A? Al-akron. Al-akron itu tanduknya harus sempurna. Dua-duanya harus ada nih. Kalau salah satunya nggak ada, itu tidak diperkenankan untuk disembeli. Al-akron, A-nya. S-nya saminun. Saminun itu bayuh-yuh, berisi, ayah dagingan. Kemarin contohnya emas ya. Ayah dagingan gitu kan. Kemudian A yang berikutnya al-amlah. Apa A? Al-amlah. Al-amlah itu adalah dominasi warna putihnya lebih banyak dibanding hitam. Nah, ini menarik untuk disurvei nih buat jadi konten. Rata-rata hewan kurban itu dominan warna putih. Jarang yang hitam legam semuanya gitu. Ada yang hitam tapi sebagian. Karena kata Rasulullah, salah satu hewan yang kriteria hewan yang baik untuk dikurbankan adalah al-amlah. Dominasi warna putihnya lebih banyak dibanding yang hitam. Nah, sekarang yang dilarang yang mana? Amak rumusnya. A-M-A-K. A yang pertama adalah al-aura. Jangan sampai hewan yang mau dikurbankan itu buta, satu atau dua-duanya. Nggak boleh. M-nya A-M-A-K, amak. M-nya mariboh, sakit. Flu domba, flu sapi, flu unta, itu nggak boleh. Kemudian A yang berikutnya, al-arja. Di antara 4 kakinya ada yang pincang atau ya ada yang cacat atau hilang satu, itu nggak boleh. Dan yang terakhir K, A-M-A-K. K-nya itu adalah kasir. Kasir itu adalah kondisi hewannya kurus, kering, kotor. Itu tidak layak juga untuk dikurbankan. Udah mah kurus, udah mah kering, nggak ada dagingan, terus kotor, tidak terurus. Maka itu tidak diperkenankan. Jadi rumusnya asa, amak. Asa yang bagus untuk disembelih, amak yang dilarang untuk disembelih. Itu, Bah. Kembali yang terkait itu, Bah. Ya. Kan yang disunahkan itu adalah hewan-hewan yang dominan warna putih. Ya. Kalau kondisinya lembu, kalau domba mungkin banyak ya yang putih. Ya. Rata-rata kan putih domba. Sapi juga meskipun 2 warna gitu ya, hitam dan putih, tapi putih. banyak yang Disebutnya sapi FH itu. Kalau di kita kan BW ya, Black. Oh, iya. Kalau sapi FH sebutnya. Nah, kalau lembu gimana kan? Nah. Itu nggak ada putih, nggak ada hitam, Iya. abu kan ya? Kalau lembu itu identik dengan abu ya, warna abu, hitam enggak, putih juga enggak. Nah, mungkin ini yang menjadi kekecualian. Kalau ternyata lembu itu tidak digunakan untuk membajak, tapi dia diternakan, maka sah-sah saja untuk dikurbankan. Nggak jadi masalah. Kalaupun bagian al-amlahnya tadi, mungkin abunya itu abu keputih-putihan lah. Mendekati Mendekati, iya. keputih, gitu. Iya, seperti itu.
Ada juga sih emang yang mengorbankan lembu ya atau kerbau yang memang dia tidak digunakan untuk membajak tapi diternakan seperti itu. Biasa Pak di kampung di tempat saya tinggal gitu ya. Tiap tahun itu biasanya memang hampir jarang mungkin sapi mah itu. Jarang. Oh, Jarang. iya. Jadi yang sering itu kadang domba sama lembu. Lembu ya. Kerbau karena Betul, biasanya betul. ada yang jadi petani atau peternak gitu kan. Jadi nyimpan we di Oh di iya. gunung, Emang buat diabur kurban gitu. ya. Iya. Kan binatang ternak gitu kan. Betul, Cuman betul. nggak disimpan di Kandang tengah gitu ya. kampung, nggak di kandang gitu. Jadi di angone Bang. Jangan. Iya. Begitu waktunya dia Jadi dia baru dikorbankan. diambil, baru dikurbankan. Itu mungkin terkait hewan-hewan kurban lah ya. Ya, betul. Termasuk kuda juga enggak, Bah. Karena kuda itu identik dengan alat perang ya saat itu. Maka kuda Meskipun kuda ternak, Bah. kuda ternak, tapi peruntukannya memang kuda itu kan seperti dagingnya juga tidak untuk dikonsumsi ya. Apalagi saat itu memang kuda itu menjadi alat, kalau tidak alat untuk menarik orang, juga menjadi alat untuk berperang. Keledai juga tidak direkomendasikan untuk dikurbankan. Kenapa, Pak? Keledai itu bagian dari alat angkut benda-benda yang saat itu barang-barang iya. yang Kalau dulu banyak. kan memang Betul. perjalanan Jarak jauh itu keledai itu keledai. paling TOP BGT gitu kan, tangguh gitu kan. Emang lambat keledai itu, tapi kuat gitu kan, kalau cakep. sekali jalan bisa Ya. menembus Betul. kilometer banyak. Betul, betul. Oke. Nah, ini terkait hewan, kita udah ada sedikit gambaran gitu, Pak ya. Oke. Terkait apa yang boleh, apa yang hewan gimana yang tidak boleh gitu. Kalau misalnya masuk lagi ke orang yang berkurbannya gitu. Oke. Nah, kira-kira ada nggak kemarin itu ada satu hadis yang mengatakan bahwa ada beberapa sunnah yang harus dijalankan oleh orang yang hendak berkurban, termasuk dari batas awalnya itu tanggal 1 sampai nanti hari H tanggal 10. Nah itu bisa dijelaskan bahwa hadisnya, kemudian Baik. apa aja yang memang disunahkan untuk yang hendak berkurban, Baik. yang dihindari juga mungkin Ya. bisa dijelaskan. Ya. Beberapa riwayat muncul ya terkait dengan ketentuan bagi seorang mudhohi atau yang berkurban. Pertama, terkait dengan kemampuan seorang yang berkurban, kalau dia mampu untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya, alangkah baiknya. Bahkan dianjurkan untuk menyembelih sendiri. Tapi kalau ternyata dia tidak punya kemampuan untuk ke arah sana, maka diperkenankan untuk diwakilkan. Boleh diwakilkan. Jadi bukan hal yang wajib, Bah. Sewa jagal. Betul, sewa jagal atau siapa gitu, ya menyembelih. ke tim DKM gitu ya. Tapi kalau ternyata dia mampu untuk menyembelih sendiri, itu lebih baik. Disarankan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian ketika prosesi penyembelihan, bagaimana kalau mudhohi itu tidak hadir? Nah, untuk hari ini sebetulnya Bah tidak ada alasan untuk tidak hadir. Bisa dengan video call ya, bisa dengan WhatsApp call gitu ya. Sebetulnya sangat Zoom misalnya memudahkan. ya. Zoom gitu, sangat memudahkan gitu. Sebentar lagi sapi atas nama Ajia bin bla 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 dan seterusnya akan disembelih. Ajianya lagi di mana, misalnya di mana, di Zimbabwe gitu, lagi petualangan di sana. Kita bisa video callan, disaksikan, kemudian silakan ini akan disembelih, didoakan dan lain sebagainya, baru proses dilakukan. Sah, itu baik. Sah, betul. Dan penyebutannya biasanya nama-namanya itu harus menggunakan binnya untuk memperjelas masing-masing orang yang berkurban. Karena bisa jadi ada nama yang sama dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya Bah, ada ketentuan-ketentuan larangan bagi mudhohi. Dia tidak diperkenankan untuk menggunting rambutnya, kemudian larangan-larangan untuk menggunting kuku ketika memang dia termasuk orang yang akan berkurban nanti. Itu dari tanggal 1 itu, Pak? Atau ada dua. Ada yang menyebutkan 3 hari sebelum, ada yang menyebutkan bahkan 1 pekan ketika akan proses pelaksanaan kurban. Kalau kita tentukan tanggal 17 Juni nih, berarti mundur 3 hari atau sampai dengan sepekan, maka itu orang-orang yang mau berkurban itu harus menjaga tidak boleh gunting kuku, kemudian tidak boleh mencukur. Nah, yang bukan jadi masalah sebetulnya. Yang penting untuk kita edukasi adalah anak-anak yang misalnya mereka didaftarkan kurban domba atau kurban sapi termasuk, maka kita harus menginformasikan, Dek, kamu nggak boleh gunting kuku dulu ya, karena kamu termasuk mudhohi. Kamu jangan dulu cukur rambut ya, karena kamu termasuk mudhohi. Jadi kita ajarkan kepada mereka supaya mereka paham gitu kan.
Nanti muncul pertanyaan lagi, kenapa sih nggak boleh gunting kuku? Kenapa sih nggak boleh cukur Rambut. ini? Nah, ini yang inilah yang disebut dengan syariat gitu kan. Bahwa ketika Rasulullah menuntunkan seperti itu, maka kita ikuti. Sami'na wa ata'na. Pasti ada nilai-nilai hikmah-hikmah terbaik. Kenapa kemudian seseorang mendapatkan atau dituntun untuk memenuhi larangan-larangan tadi. Artinya harus mentaati, tidak melakukan larangan-larangan tadi. Tarik misalnya ke Mekah orang-orang yang lagi berhaji, mereka nanti pada posisi menggunakan ihram sama, mereka nggak boleh gunting rambut, nggak boleh gunting kuku, nggak boleh nyebutin bulu hidung, bulu tangan gitu kan, bahkan semprot-semprot parfum itu nggak diperkenankan. Artinya kita belajar bagaimana mentaati sesuatu yang kemudian Allah larang, maka kita hindari itu dan kemudian kita hadirkan ketaatan terkait dengan bagaimana kita menjadi sosok yang akan berkurban menjadi seorang mudhahhi. Jadi hal-hal yang disunahkan gitu Bah, Ya. ketika kita hendak untuk berkurban, jadi apa aja yang disunahkan dan apa-apa yang harus dijauhi gitu. Kemudian ini kalau kasusnya seperti ini Bah, misalnya saya ingin berkurban, tapi ternyata ketika ditelusuri, misalnya kata orang tua, waduh, mau kurban, kamu juga belum akikah dulu itu. Betul. Nah itu kira-kira mana harus didulukan? Apakah Baik. niat saya sebagai mau kurban itu mending harus dijalankan atau akikah dulu karena belum gitu, Bah? Karena belum. Ya, yang pertama jika ada rezeki mending dua-duanya, Bah. Amin. Ya kurban ya akikah gitu kan. Tapi kalau harus memilih mana yang kemudian prioritas. Pertama, yang namanya kurban itu bagian dari syariat yang kemudian dituntunkan, kemudian akikah juga bagian dari, bahkan ada yang menyebutkan sunnah muakkadah. Maka kalau kita belum akikah, kemudian ada rezeki dan kita mau melakukan akikah, silakan kita boleh akikah. Tapi kalau kemudian kita memiliki ada rezeki yang lain, maka rezeki itu boleh digunakan untuk kurban. Sebetulnya dua-duanya merupakan bagian sunnah. Ketika dua-duanya dilakukan, maka itu berarti kita menjalankan sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah. Biasanya orang yang 7 harinya tidak diakikahi, 14 harinya tidak, 21-nya tidak, akhirnya sampai dewasa. Pas dewasa kemudian ingat, oh iya aku belum diakikahi. Sebaiknya ketika memang ingat, kemudian ada rezeki, boleh mengakikahi dirinya, kemudian menyembelih. Kalau laki-laki berapa? 2 ekor domba, kalau perempuan 1 ekor domba. Nah, ketika memang pada kesempatan lain ada rezeki, dia boleh kemudian melakukan aktivitas kurban. Jadi kalau memilih sebetulnya boleh yang mana saja sebetulnya. Tapi kalau ternyata dia punya kecenderungan tampaknya tahun ini saya ingin berkurban deh, ya. Betul. Untuk akikah kayaknya nanti deh kalau dapat arisan di ujung bulan. Itu tidak jadi masalah. Maksudnya yang berbahaya itu adalah akikah itu kurban itu padahal rezekinya ada, maksudnya begitu. Rezekinya ada. Itu yang harus dijaga. Nah itu secara hukum gimana Bang kalau yang seperti itu? Karena banyak juga kan dia itu secara finansial sudah oke. Kurban 3 juta mah kan sapi Bah 7 orang ya. Ini bagi 7 3 juta. Kayaknya bahkan lebih dari 3 juga bisa, tapi enggan gitu Bah untuk mengeluarkan itu. Aduh, lebarnya untuk berkurban mendingan besar kuota. Bisa 1 ember gitu kan. Nah, inilah Bah terkait dengan tidak lepas juga dari hidayah ya. Banyak orang yang punya ratusan juta tapi kemudian dia enggan untuk daftar haji misalnya, konteks haji ya. Padahal dia bisa daftar dan bisa berangkat gitu kan secepat gitu. Atau ONH Plus atau Puroda atau Haji Cepat Indonesia. Wah, dia sangat, tapi ternyata ketika hatinya belum terbuka seperti itu. Nah, kaitannya dengan yang tadi nih, hartanya ada, rezekinya berlebih tapi kok enggan dia. Mungkin ini salah satu yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Siapa di antara kaum muslimin yang dia memiliki harta yang berlebih tapi dia tidak berkurban, kata Rasulullah, jangan sekali-kali mendekati musolaku, jangan mendekati tempat ibadahku. Artinya Rasulullah sangat menekankan gitu betapa yang seperti itu adalah tindakan yang tidak elok dan tidak bagus dalam Islam. Berarti itu artinya apakah dilarang untuk ibadah atau karena tidak melakukan itu sehingga kayak percuma ibadah juga karena tidak berkurban? Ya, persis seperti itu. Jadi seolah-olah apalah sih artinya ketika kau melakukan aktivitas ABC peribadahan tapi kok untuk berkurban padahal kau mampu kok enggak. Jadi sampai Rasulullah menyebutkan jangan mendekati musolaku, tempat sholat.
Kalau ini bah, ini mungkin dari saya pribadi. Oke. Kurban dengan haji itu kan disyariatkan bagi yang mampu, bah. Iya. Misalnya saya ambil contoh yang kurban aja. Iya. Misalnya saya misalnya dengan pendapatan segini, saya memaksakan untuk nabung, atau mungkin kita ambil kisahnya yang ini bah, banyak kan pemulung yang nabung tiba-tiba pas Idul Adha viral pemulung berkurban. Masya Allah. Iya, Nah, iya, itu iya. mungkin gini bah, eh boleh nggak ya ketika dia misalnya nahan lapar, si uangnya nggak dibelikan nasi tapi dikumpulkan Ditabungkan. untuk berkurban. Nah itu secara hukum atau fikihnya boleh nggak bah seperti itu? Baik. Yang pertama, kita kan tidak boleh melukai, menganiaya diri sendiri. Artinya tidak boleh kemudian kita berlaku aniaya terhadap diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang seseorang itu punya tekad kuat, bah, terkadang dia bisa menjalani apapun seperti yang tadi, dan dia berani untuk menahan lapar, bahkan saum saja, asal dia bisa menabung dan target di ujung tahun itu dia bisa mengumpulkan uang untuk berkurban. Itu sah-sah saja. Artinya tidak ada larangan seseorang menabung kemudian emang niatnya kuat, hoyong abdi teh kurban, itu bisa dilakukan. Tapi jangan sampai kemudian menjadi bukan blunder ya, tapi menjadi konyol. Dia betul-betul wah hoyong kurban, tapi untuk makan, minum dan seterusnya dia memaksakan sampai akhirnya menjadi sakit dan seterusnya. Bahkan nantinya uang tabungannya dipakai buat berobat dan lain-lain, habis lagi. Ya, maksudnya jangan sampai ke arah sana. Tapi betul-betul dipertimbangkan ketika memang dia bisa menahan untuk makan sehari 2 kali. Sisanya kemudian ditabung sehari sekali, itu sehari sekali tapi mentung Saya gitu. mau kuat lah sehari sekali gitu. Nah, kayak gitu, Bah. Jadi secara fikih sebetulnya nggak ada persoalan, apalagi kalau memang dibarengi dengan itikad yang kuat. Fine-fine aja bah. Ya, Gitu. betul. Tidak. Kalau punya kemauan, ya silahkan dijalankan, Ya. tapi juga tidak menyiksa diri sendiri. Betul. Seperti itu, bah. Termasuk tiba-tiba begini, Bah. Nanti kalau Abah lagi jalan keluar nih, keluar GSI, tiba-tiba ada yang manggil. Bahnya yang sini. Ini titip ya. Kalau Abah mau kurban, pakai aja buat kurban. Udah, pergi orang itu teh. Bah, nyanyang tiba-tiba, naon iya maksudnya. Seperti itu pun bisa jadi terjadi, Bah. Ada orang yang kemudian dengan kedermawanannya dia memberikan sesuatu dan kita menjadi sosok yang mampu saat itu. Alhamdulillah ya Allah, ini rezeki darimu, sujud syukur. Betul, kita kemudian kurbankan. Gitu. Apalagi sekarang banyak yang konten-konten ini bah, sosial eksperimen. Sosial eksperimen. Ini baik gak ya? Kalau baik dikasih hadiah yang banyak. Oh iya iya. Kalau nggak baik gagal dapat Gagal. hadiahnya. Kalau haji mah ingat ini, Bah, Hasan Abdullah yang dari Ghana itu. Pemuda dari Ghana yang dia ketika lagi standby nongkrong di depan rumahnya, tiba-tiba ada drone yang nyasar itu, Bah. Nyasar ke rumahnya, terus drone-nya ditangkap sama dia. Terus dia ngomong, "Hey drone, bisa nggak kau membawa aku ke Mekah? Aku ingin berhaji." Qadarullah disut sama teman-temannya. Akhirnya viral dan ketahuan bahwa ternyata si drone itu punya MRT-nya Menteri Luar Negeri Turki. Ketahuan sama mereka, didatengin tuh Hasan Abdullah ini ke Ghana tuh, ke Afrika. Set. Akhirnya begitu ditemui, bener kamu namanya Hasan Abdullah? Iya betul. Yuk kamu dihajikan. Allah. Gara-gara bilang Makanya aja kalau besok ya, Kalau ada ada drone nyasar, tangkap drone bawa aku ke Mekah gitu kan. Nah, artinya itu kan ternyata Allah itu maha baik ya, Bah. Atau sesuatu yang kapan mimpinya itu Hasan Abdullah bisa berangkat ke haji, hanya menemukan drone dan dia ngomong seperti itu, ternyata kalau itu memang jalannya Allah memudahkan. sangat dimudahkan sekarang. Ya, Bah. betul. Kalau ada kemauan, ya pasti di situ ada jalan. Ya, gitu. Inna ma'al usri yusra. Hmm. Itu, Bah. Ini terkait fenomena, Bah. Ya. Tahun kemarin kan kita Idul Adha beda. Ya. Iya benar. Idul Adhanya beda. Beda. Kalau tahun sekarang kan alhamdulillah bareng tanggal 17. Nah, kalau tahun kemarin itu ada perbedaan. Nah, itu banyak banget, Pak, yang seperti yang saya katakan di awal bahwa untuk orang-orang yang maklum itu hal seperti itu memang udah biasa terjadi. Oke. Dengan beberapa pendapat gitu, Pak ya. Tapi untuk di bawahnya kadang, Pak, wah, yang ini nggak benar karena masa hari ini sedang Arafah gitu, Pak ya, di Arab sana, tiba-tiba di sini belum puasa gitu. Harusnya kan berbarengan dengan kejadian tersebut gitu, Pak. Nah, itu seperti apa, Pak, biar Baik.
eh, yang nonton video ini Ya. jadi tercerdaskan Oke. gitu ya, Bang. Kita coba melirik ke belakang, Bah, ketika berbeda ya. Yang satu tanggal 10, yang satu tanggal 11, Idul Kurbannya itu. Ya. Yang satu hewannya sudah dipotong, yang satu Yang masih belum. berkeliaran gitu kan. Ah, termasuk juga para khotib nih. Khotibnya mau yang tanggal 10, mau tanggal Tanggal 11. 11. Akhirnya inilah yang kemudian dilarikan lagi pada bagaimana kita memiliki keyakinan. Keyakinan mana yang kemudian kita ambil. Kalau misalnya kita yakin dengan ketentuan yang pertama, misalnya pemerintah menentukan seperti ini, maka kita ikuti itu dengan hakul yakin dan tidak ada persoalan. Karena ibadah itu kan bagaimana akan kita. Bagaimana akan kita. Kemudian yang keduanya, kalau ternyata kita memilih yang lain, itu pun tidak jadi persoalan selama kita ada keyakinan. Nah, yang harus dijaga adalah nanti terkait dengan bagaimana menghitung hari tasyriknya, Bah. Kan hewan itu boleh dikurbankan ketika tanggal 10 Zulhijjah, kemudian ada spare waktu sampai dengan 11, 12, 13. 3 hari itu ya. Betul, kalau dia lewat ke sana menjadi sembelihan biasa, bukan lagi sembelihan kurban. Makanya itu yang harus dijaga. Nah, inilah yang menjadi patokan bagaimana ketika memang terjadi perbedaan, itu tidak bisa dihindari ya perbedaan itu, tapi kita berusaha, apalagi panitia kurban, berusaha menjaga yang tadi. Jangan sampai hewan ini disembelih di luar waktu yang kemudian diperbolehkan untuk penyembelihan. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan wukuf di Arafah, Bah. Nah, kita sudah bisa menebak nih. Tanggal 15 itu wukuf di Arafah, 16 itu Yaumun Nahar di Arab Saudi. Ternyata di Indonesia masih pada hasil isbat kemarin dipastikan tanggal 16 itu adalah Arafahnya, kemudian tanggal 17-nya itu Yaumun Nahar. Nah, akhirnya muncul pertanyaan, gimana nih, apakah harus mengikuti ke sana? Ternyata apa yang dilakukan jamaah haji itu adalah prak-prakan dari aktivitas rukun haji, Bah, wukuf itu. Sesuatu yang harus dilakukan, kalau tidak dilakukan bakal tidak sah hajinya. Sementara saum sunnah yang dilakukan oleh kita yang bukan jamaah haji, itu levelnya adalah sunnah. Berarti nggak ada sangkut pautnya antara puasa Arafah dengan wukuf yang ada di sana. Oh. Jadi seperti itu. Jadi itu prak-prakan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dua hal yang berbeda gitu. Betul. Sedangkan kita adalah bergerak menuju ke 10 Zulhijjah, ada tuntunan untuk saum di hari Arafah tanggal 9-nya. Bahkan tidak hanya itu, Bah. Ini yang perlu disampaikan juga ke hadirin wal hadirat dimanapun berada. Ayah bunda, teteh, abah hambu yang welas asih. Bahwa Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan terkait dengan keutamaan awal pertama sampai 10 Zulhijjah. Jadi 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu memiliki keutamaan. Akhirnya orang-orang banyak yang berspekulasi, oh berarti harus saum 10 hari. Padahal tidak begitu. Saumnya bisa di tanggal 9, kemudian yang lain-lainnya apa yang dilakukan? Ternyata mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai ke 10 itu memang banyak kebaikan yang terjadi. Orang yang berhaji di situ umroh, di situ berhaji, di situ wukuf, di situ melakukan berbagai macam zikir, wirid. Artinya dari awal Zulhijjah itu memang penuh keutamaan. Bahkan disandingkan dengan hadis keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan, Bah. Untuk yang 10 Betul. Zulhijjah ini. Sampai seperti itu, kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan yang utama itu malamnya karena ada Lailatul Qadar. Kalau yang Zulhijjah ini siangnya, Bah. Karena ada unsur saum tadi. Dari subuh ke maghrib. Jadi ini luar biasa gitu. Kesempatan bagi kita untuk melakukan berbagai macam amalia kebaikan yang dituntunkan oleh Rasulullah, terutama di bulan Zulhijjah itu bisa dilakukan. Oke. Nah ini mumpung kita kan masih hari kedua, Bang, ya sekarang. Ya. Mumpung hari kedua nih masih ada 8 hari lagi untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita biar keutamaan itu kita dapatkan gitu, Bang, ya. Betul. Jangan lupa nih mumpung masih tanggal 2. Terakhir mungkin, Bah, ini terkait hikmahnya ya. Hikmahnya. Ini poin pentingnya di sini nih, Bah. Jadi kalau teteh, abah ambu, ayah bunda bertanya, bener nggak sih Allah itu butuh daging, Allah itu butuh bulu, Allah itu butuh darah? Ternyata kata Allah nggak butuh gitu kan itu semua. Allah itu membutuhkan yanalhu taqwa minkum. Allah itu akan menerima nilai ketakwaan kita. Jadi poin pentingnya adalah hikmah dari Idul Kurban itu adalah satu, bentuk keikhlasan,
kemudian 2 bentuk ketaatan. Bagaimana ketika kita berkurban ikhlas dengan harta yang kemudian kita keluarkan dan lillah karena Allah. Dan makanya karena itu nanti yang namanya daging kurban itu haram untuk dijual belikan. Apalagi oleh orang yang berkurbannya. Itu untuk dinikmati karena ada jatah, kemudian untuk keluarga sekitar, prioritas duafa dengan fakir miskin. Nah, itu yang paling penting karena akan hadir solidaritas sosial. Orang-orang yang jarang makan daging bisa mencicipi daging gitu kan, bisa menikmati daging. Jadi haram kemudian kalau kita memperjualbelikan daging kurban. Makanya hati-hati, mohon maaf kalau ada mafia-mafia yang mereka sengaja mengantrikan orang-orang yang tampaknya duafa dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian setelah beres dikumpulin gitu, jadi penadah gitu. Terus besok lusa ternyata ada di pasar, dijual. Nah itu yang kita harus paham bahwa secara syariat nggak boleh. Jadi dibagikan kemudian dinikmati. Itu dagingnya mungkin banyak. Betul. Kalau kulitnya mau boleh mungkin. Kalau kulitnya ini ada beberapa pendapat gitu, karena kulitnya bagian dari hewan yang dikurbankan. Ada yang menyebutkan kalau orang yang berkurbannya menjual kulit itu nggak boleh. Mbah Nyanyang kurban nih, si dombanya itu kulitnya Mbah Nyanyang jual, nggak boleh. Tapi kalau Mbah Nyanyang kasih ke DKM ini kulitnya buat DKM saja, maka itu bentuknya hibah dan diperkenankan, nggak apa-apa. DKM nantinya melakukan transaksi yang lain untuk operasional masjid, kemakmuran masjid, nggak jadi masalah. Ini memang ada beberapa juga yang menegaskan nggak boleh. Pada akhirnya kulit itu menjadi tidak teroptimalkan, menjadi begitu saja, atau bahkan kadang ada yang sembunyi-sembunyi melakukan transaksi, itu lebih tidak bagus lagi. Ya, makanya panitia kurban itu penting mengatur si kulitnya nanti akan seperti apa. Bahkan ada yayasan yang dia spesial, yayasan spesial hibah kulit kurban. Menerima betul. Karena dia tahu dalilnya tadi nggak boleh diperjualbelikan, dihibahkan. Adapun ketika dia menggolangkan untuk kemakmuran dan lain sebagainya, untuk yatim piatu dan seterusnya, itu dipersilakan. Berarti aman ya untuk itu Maya? Aman. Oke. Silakan lanjut terkait. Baik, hikmah yang tadi ya, terakhir nih yang ingin disampaikan, bahwa yang namanya berkurban itu selain kita disyariatkan untuk berkurban dengan hewan kurban, maka kita pun ingat dalam kehidupan sehari-hari kita pun dilatih untuk berkurban. Hei Mbah Nyanyang, bangun, subuh-subuh yang dingin, harus berwudu, itu juga bagian dari kita berkurban. Kalau kita kuat, kita taat lillah, maka itu bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai kurban tadi. Aja di kelas siang-siang ngantuk luar biasa, tapi Anda harus belajar. Itu juga bagian dari kita berkurban untuk berjuang melawan kantuk tadi. Jadi itu implementasi kurban itu dalam keseharian seperti tadi. Ada gogoda yang hadir gitu kan. Ini teh buat nabung atau buat jajan. Ada yang ngadadahin seblak dan kawan-kawannya gitu. Tapi kita tahan, itu juga bagian bagaimana kita berlatih untuk menghadirkan ketaatan. Ibrahim itu sebagai seorang ayah, mana mau sih dia menyembelih anaknya. Tapi karena taat kepada Allah, oke, aku lakukan. Dan Allah membayarnya dengan apa? Dengan sesuatu yang lebih mulia lagi. Bidzibhin azim. Dia menjadi nabi yang termasuk salah satu ulul azmi ya, di antara yang 5 itu. Itu terkait dengan hikmahnya. Ini mungkin terkait terkait keikhlasan itu juga kan kadang kalau saya pribadi mungkin di beberapa kejadian tidak hanya di kurban, kadang suka muncul gitu perasaan mungkin tanda kutip yang misalnya ria, gitu ya, pengen dilihat orang. Iya. Bahkan mungkin sekarang banyak orang yang kayak adu gengsi misalnya yang tetangga ini mah nih beli sapinya misalnya 350 kintal misalnya. 3 kintal maaf ya. 3 kintal misalnya. Yang saya mah cuma sekintal setengah misalnya. Nah, itu kadang jadi untuk yang tadinya ikhlas karena lihat itu jadi turun lagi gitu, Bang. Nah, untuk menjaga perasaan ikhlas itu kira-kira ada tipsnya nggak, Bang? Oke. Yang pertama adalah kita yakin bahwa Allah itu tidak akan pernah tertukar memberikan rezeki kepada hambanya. 1. Yang kedua, jangan pernah kita menghadirkan pandangan iri terhadap yang lain. Kita yakin aja bahwa masing-masing sudah punya takarannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, mau berapa mahalnya, berapa murahnya hewan yang kita kurbankan, yang paling penting adalah nilai keikhlasan yang kita hadirkan. Kita hanya domba saja gitu kan, dengan harga sekian, tapi nilai keikhlasan kita betul-betul luar biasa.
dari hasil nabung, keringat kita, itu jauh lebih dahsyat luar biasa. Mohon maaf ya, dibanding dengan yang dia bisa sekian banyak sapi, tapi kemudian tadi, Bah, ada unsur ria gitu kan, yang kemudian itu hati-hati saja, itu bisa menghapus nilai-nilai dari ibadah yang dilakukan. Nah, iya, itu Makanya Bang. harus dijaga. Betul, makanya Mhm. kadang kan ini tidak berbentuk tingkah laku, Pak. Ya. Ini hanya keras hati Ya. gitu ya, yang tadinya Betul. ikhlas, tapi karena Tiba-tiba jadi bergeser ya. itu, Pak. Jadi yang tadinya udah dapat pahala nih, udah dicatat sebagai satu kebaikan, hilang cuman Betul. gara-gara itu. Betul. Gitu, Pak. Jadi harus waspada ya dengan sikap kita terhadap yang lain. Betul. Yakin saja bahwa apa yang kemudian Allah rezekikan kepada kita itu tidak akan tertukar dengan yang lain. Oke. Terakhir, Bah, mungkin ini Ya. sebelum ditutup. Mhm. Ini masih ada sangkut paut terkait dengan masalah keikhlasan. Oke. Eh, Kalau misalnya saya ditanya, Hmm. banyak udah berbantu aja. Nah. Kalau misalnya kondisi saya sudah, Mhm. kalau mau dijawab sudah, takut jadi sombong. Oke. Kalau belum, udah buktinya udah. Mhm. Itu gimana baiknya, Bah, kira-kira? Yang Tips buat paling menjawab baik. seperti itu gitu, Bah. Ini akan sama seperti orang bilang begini, Bah. Banyaknya ganteng. Nggak usah bilang, gue ganteng lah. Gitu. Nggak usah bilang, itu Habib mah tuh ganteng. Nggak usah. Tapi yang paling penting adalah, Alhamdulillah. Begitu aja, Bah. Jadi orang nanya, banyaknya yang tas kurban. Alhamdulillah. Selesai gitu kan. Jadi orang juga akan paham. Alhamdulillah, oh, kayaknya udah deh. Udah selesai gitu. Meskipun Tanpa belum harus- gitu. Betul, gitu kan. Tapi ternyata bisa jadi doa, Bah, nantinya. Alhamdulillah. Kan segala puji bagi Allah. Ketika orang menanyakan, sudah kurban apa belum? Ternyata kita belum. Tapi kita bersyukur gitu kan. Ada orang yang nanya seperti itu. Mudah-mudahan itu bagian dari doa Doa. yang kemudian Allah besok lusa kita menjadi sosok yang bisa berkurban. Bahkan bisa rutin berkurban setiap waktu. Gitu, jadi mudhohi. Ya, itu aja mungkin, Bah. Ya, nggak terasa ya, udah berapa lama nih, Berapa Bah? lama ya? Udah jam 5. Kadang kalau udah gini betah nih. Ya, mungkin Betah dan mudah-mudahan ngobrol-ngobrol. di lain kesempatan kita masih Insya bisa Allah. berdiskusi Baik, lagi, baik. Mbak, ya, terkait pembahasan yang lain. Karena mungkin kita sekarang lagi berada di Idul dekat Kurban ya. waktu dengan Idul Kurban. Ini bahasan yang Ya. sangat cocok untuk kita Ya. angkat sekarang, dan ini juga mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman semua yang menonton gitu. Baik. Baik untuk Kak Atet, Ayah Bunda, Abang Ambu, semua yang nonton video ini juga. Jadi Ini teredukasi. pemirsa boleh request nggak, Bah? Untuk selanjutnya tema-tema apa? Boleh, nanti Boleh kalau ya? mau ada bahasan itu, boleh nanti di komen ya videonya. Siap, Jangan lupa siap. di like dan juga di subscribe ya. Boleh, Itu boleh. jangan lupa. Oke, Bah, itu aja mungkin untuk hari Baik, ini. baik. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan Sama-sama, berkah untuk Bah. kita semua, termasuk Amin. buat saya pribadi. Amin. Dan mudah-mudahan doakan juga saya pribadi, Bah, khususnya umumnya kita semua untuk yang belum berkurban. Mudah-mudahan kalaupun enggak tahun ini, mudah-mudahan tahun depan bisa Amin. berkurban. Ya Allah, amin. Ya, terima kasih gitu, Bah. Sama-sama. Hatur nuhun. Sami-sami, Bah. Ya, Alhamdulillah. hatur nuhun.